Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Nah, ngomong-ngomong, kalau kelak kita masuk surga, siapa ya suamiku, istriku kalau di surga nanti? Apakah masih dengan istriku sekarang ini? Atau ganti yang lain, atau kalau berganti dengan yang lain, lalu bagaimana nasib istriku di dunia ini? Ingin tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, saudara-saudari akan mendapatkan jawabannya. Itulah tema kita yang cukup menarik, diambil dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Baik saudara-saudariku, mohon dibantu ya untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel, memakai kata channel ya, bagikan juga kepada teman-teman serta like dan komen. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan ya. Jadi memang orang-orang Saduki ini tidak mengakui adanya kebangkitan. Oleh karena itu orang-orang Saduki ini sering bertentangan dengan ahli Taurat, juga dengan sebagian besar orang Farisi, karena mereka ini kan mengakui kebangkitan, sedangkan orang Saduki mati ya sudah selesai di situ. Nah, orang Saduki ini bingung, Guru Musa menuliskan perintah untuk kita ya, lalu dia mengajukan suatu kasusnya, bila seorang saudara laki-laki itu kawin dengan seorang wanita, tidak meninggalkan anak, saudaranya harus menikahi si wanita ini untuk membangkitkan keturunan. Ya, dia mengacu pada aturan yang dibuat oleh Musa, disebutkan sebagai suatu perintah. Nah, lalu orang Saduki ini mengajukan suatu kasus pernikahan yang aneh. Ya, ada seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita, mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, oleh yang ketiga. Nah, ini ternyata 7 bersaudara. Akhirnya ketujuh saudara itu menikahi si wanita itu, dan mereka semua mati lebih dahulu tanpa meninggalkan anak. Wah, ini wanita hebat sekali, rusuh karena 7-7-nya semuanya meninggal, si wanita ini tetap jaya. Tapi ya akhirnya perempuan itu pun mati. Nah, pertanyaannya sekarang ya, siapa di antara 7 orang itu ya nanti yang akan menjadi suaminya? Nah, ini pemikiran orang-orang Saduki ini amat sederhana, makanya mereka sampai menolak kebangkitan. Nah, setelah orang mati ya mati. Makanya ketika ada kasus seperti ini, lalu ya mereka sengaja membuat kasus seperti ini untuk sebenarnya menyangkal bahwa kebangkitan itu menjadi tidak logis. Karena mereka memikirkan kebangkitan dan hidup surgawi nanti masih sama seperti hidup dunia ini, hanya segala-galanya disempurnakan. Nah, masalahnya kalau seseorang sudah dikawini 7 orang, siapa istrinya? Atau mungkin siapa suaminya? Jawab Yesus, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Nah, itu pemikirannya sangat duniawi. Orang-orang dunia kawin dan dikawinkan. Ya kalau nanti hidup surgawi ya jangan pikirannya masih dunia melulu. Ya maaf ya, masih memikirkan berkaitan dengan soal seks saja. Bahkan jangan mengira nanti di surga, wah soal hubungan seks ini menjadi kuat berlipat-lipat. Ini ajaran dari mana ini ya? Bukan
ajaran dari Yesus, dipastikan seperti itu kalau ada yang seperti itu. Tetapi mereka yang jawab Yesus ya, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Nah, ini pemikiran duniawi tadi orang Saduki. Tapi mereka yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain ya, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, jelas ya jawaban Yesus. Pada hari kebangkitan nanti, kehidupan surgawi itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Lu kok ada yang mengatakan seperti itu ya? Silakan saja, itu bukan ajaran dari Yesus. Tetapi jelas sekali ya, kemurnian hidup di dalam surgawi digambarkan oleh Yesus tidak seperti duniawi. Nah, alasan tidak kawin dan tidak dikawinkan jelas di sini. Mereka ini tidak dapat mati, ya, jadi sama seperti malaikat. Ya. Mereka ini anak-anak Allah. Nah, saudara-saudari yang sudah percaya kepada Yesus, jangan pernah berharap ya bahwa maaf ya, misalnya di dunia ini dulu miskin, nanti kalau di surga lalu kaya raya, istrinya biasa-biasa saja, suaminya biasa saja, nanti wah suaminya ganteng, sangat perkasa, istrinya menjadi cantik. Waduh, itu pemikirannya sangat duniawi, saudara-saudariku. Ya, Yesus tegas, kehidupan surgawi tidak ada kematian lagi. Ya, karena kalau nanti dipikirkan seperti duniawi, mereka di surga itu masih seperti orang duniawi, kawin dan dikawinkan. Lalu anak-anak nanti siapa yang ngopeni di surga, makanannya apa? Aneh, ajaran aneh itu ya. Kita ikut ajaran Yesus ini, jelas saudara-saudariku ya, ikutlah ajaran Yesus ini, jelas, tidak ambigu ya, tidak membuat orang terpedaya ya, tetapi ini sesuatu yang jelas tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukan ya, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ini sekali lagi mau menegaskan bahwa Allah yang diyakininya adalah Allah orang-orang hidup. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Nah, ini jelas sekali ya. Nah, mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Nah, kali ini ahli Taurat tidak mengecam Yesus atau dikecam oleh Yesus. Kenapa? Nah, mereka ini kan tidak suka kepada orang-orang Saduki, maka kali ini mereka membela Yesus. Jawabmu tepat sekali. Nah, kita sambil belajar ya, ahli Taurat dan orang Saduki itu lebih sering bentrok. Tetapi ketika melawan Yesus, mereka kadang-kadang saja bersatu. Tetapi pada dasarnya, kalau ada hal yang berbeda pendapat kayak begini, orang Saduki akan dilawan oleh ahli Taurat. Nah, Yesus mengatakan ya, jelas seperti ini, Allah kita adalah Allah orang hidup. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, untuk para bapak-bapak jangan mengharap ya di surga nanti ada bidadari, dapat istri yang selalu gadis terus menerus, yang selalu kinyis-kinyis. Jangan saudara-saudari membayangkan hubungan seks di surga ya. Yesus mengatakan dalam bagian Injil yang lain, malah dengan tegas menyatakan kamu sesat kalau seperti itu ya. Jadi bersyukurlah ya, kita menerima pewartaan dari Yesus sehingga kita tidak disesatkan, tidak terkelabui oleh sebuah janji-janji hanya kenikmatan duniawi. Hidup di surga itu sudah bahagia kok. Kebahagiaan yang ya manusia itu ketika berhadapan
muka dengan sosok Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Rahim, yang penuh cinta-cintanya itu penuh sekali ya, sehingga kita merasa ayem itu ya, merasa tentram dalam dekapan Tuhan. Itu kehidupan kita di surga. Tidak usah membayangkan yang aneh-aneh. Itu saja sudah membahagiakan dengan sebuah kebahagiaan yang tak terkira ya, sehingga jaminan hidup surgawi kita itu jelas dan pasti. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Salam damai sejahtera. Jangan lupa untuk sekali lagi membantu subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Bagikan kepada teman di grup-grup ya, biar mereka mendapat pewartaan Injil ini. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.